Beberapa makhluk astral berpikir bahwa kegelapan adalah perlindungan terbaik untuk menindas manusia. Mereka tak tahu bahwa ada sosok yang telah hidup selama 500 tahun dan paling benci melihat nyawa manusia tak bersalah dijadikan mainan. Saat sebuah gangguan mistis mulai memakan korban jiwa, aku tidak butuh alasan untuk bertindak. Aku hanya butuh sebuah alamat dan sedikit waktu luang. Malam itu di kamar Kek Herman, perhatianku teralih oleh sebuah unggahan yang viral di media sosial. Beritanya seragam, sebuah jalan sunyi yang diapit pepohonan rimbun sekitar 20 km dari hotelku telah menjadi jalur maut dalam sebulan terakhir. Sudah 3 kecelakaan fatal terjadi. Para penyintas memberikan kesaksian yang sama, sosok kuntilanak dengan tawa melengking yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, membuat pengendara banting setir ke pohon atau jatuh ke jurang. Ini bukan lagi sekedar penampakan iseng, ini adalah teror yang haus darah. Aku menyeruput kopi perlahan sambil membaca komentar-komentar ketakutan para warga. Aku tidak suka ini. Bagiku kekuatan sihir atau eksistensi astral seharusnya memiliki batas. Ketika makhluk halus mulai mencampuri urusan fisik hingga merebut nyawa manusia yang sedang berjuang untuk hidup, bagiku itu adalah pelanggaran hukum alam yang menjijikkan. Kek, panggilku pelan. Kau tahu berita di jalan anggrek hitam itu? Terlalu jahat, Arman. Itu bukan sekedar hantu yang tersesat, itu hantu yang sengaja mencari mangsa, jawab Kek Herman getir. Aku bangkit dan mengambil kunci mobil. Kek, izin keluar dulu ya, Kek. Sepertinya nggak lama ini. Aku hanya ingin mastiin jalan itu kembali aman dari gangguan makhluk mistik untuk dilewati manusia. Aku memacu mobil menuju lokasi, tidak jauh, hanya 20 km dari hotel. Suasana berubah drastis, jalanan ini sangat sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip sekarat. Pohon-pohon besar di sisi jalan tampak seperti raksasa yang mengawasi dalam kegelapan. Aku mematikan mesin mobil di bahu jalan yang paling gelap, titik di mana kecelakaan terakhir terjadi. Aku keluar, berdiri di tengah kesunyian yang menusuk. Hawa dingin yang tidak wajar mulai merayap di kulitku. Aku pun berjalan sedikit masuk ke dalam hutan. Suara tawa melengking itu muncul dari atas dahan pohon tua. Ia terbang rendah berputar-putar di sekitarku dengan aroma busuk yang menyengat. Kau pikir ini lucu? Tanyaku tenang. Sosok kuntilanak itu berhenti di depanku. Wajahnya penuh kebencian dan seperti hendak mencoba mencengkram leherku dengan kuku-kukunya yang panjang. Ia menyangka aku hanyalah mangsa baru yang akan mati ketakutan. Kemudian aku menggerakkan sedikit energi dari inti semesta di dalam sel tubuhku. Aku mengangkat tangan kanan dan dalam sekejap, udara di sekitar kuntilanak itu memadat, menguncinya di udara seperti serangga yang terperangkap dalam lem. Kau telah mencelakai orang-orang yang tidak tahu apa-apa, bisikku dingin. Dunia ini milik manusia yang sedang berjuang, bukan untuk mainan makhluk sepertimu. Kuntilanak itu menjerit, suaranya pecah menjadi distorsi yang menyakitkan telinga. Tapi aku tidak memberi ampun. Aku memanipulasi syaraf energiku, mengirimkan gelombang panas murni yang membakar esensi gaibnya dari dalam. Dan dalam hitungan detik, sosok itu menguap, hancur menjadi partikel yang menghilang di telan angin malam. Aroma busuk itu berganti dengan bau tanah yang segar. Jalan itu kembali menjadi sekedar jalan biasa. Aku kembali ke mobil, menyalakan mesin dan kembali menuju hotel. Bagiku ini soal memastikan bahwa di bawah langit yang sama denganku, tidak ada makhluk jahat yang bisa seenaknya merenggut nyawa orang baik tanpa konsekuensi.